pertempuran tiga mantan presiden, yaitu Mega, SBY, dan Jokowi, sangat seru dan berserial. Panjang, seperti drama sinetron yang tak berujung. Walaupun sponsornya hanya diri mereka sendiri, dan penontonnya sedikit. Namun drama, tetaplah drama. Yang memainkannya kelak akan mendapat karma. Ketiganya memiliki cita-cita yang sama. Bagaimana anak mereka kelak menjadi presiden di Indonesia. Karena syarat utama telah mereka miliki. Sama-sama memiliki partai dan jabatan di republik ini. Di tengah sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia saat ini, tentunya sebagai orang tua yang baik, mencari pekerjaan adalah sebagai bentuk kasih sayang atas kelanjutan dinasti mereka untuk menjabat yang harus menurun ke anak mereka. Untuk itu, tidak heran kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa ada orang besar di balik polemik ijazah palsu dan isu pencopotan Gibran sebagai wakil presiden. Tentunya bagian dari skenario untuk menjegal Gibran secepatnya. Ketika ditanya lebih jauh oleh wartawan, maka dijawab oleh Jokowi, "Ya, semua sudah tahulah." Dilanjutkan dengan mengatakan, "Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya, memang ada orang besar, ada yang membackup. Yaitu saja, hal itu dirasakan Jokowi setelah polemik soal ijazah miliknya kembali mencuat saat dirinya tidak lagi menjabat sebagai presiden. Seperti kita ketahui, polemik ijazah palsu Jokowi kembali muncul usai Jokowi purna tugas pada Oktober tahun 2024 lalu. Dengan pernyataan itu, seluruh rakyat Indonesia yang punya hati pasti tahu bahwa yang dimaksud Pak Jokowi sebagai orang besar itu adalah SB yang mendalangi pemakzulan Gibran dan ijazah palsu. Bahkan, Ketua Organisasi Relawan Solidaritas Indonesia terang-terangan, yaitu Sylvester Matutina, menyebutkan mantan petinggi Republik Indonesia di balik Roy Suryo CS dalam kasus ijazah palsu Jokowi itu adalah dengan tegas melanjutkan apa yang Pak Jokowi klaim. Ya, kita semua juga tahu, Roy Suryo adalah mantan Menteri Olahraga di Kabinet SB dan mantan petinggi Partai Demokrat. Partainya SB. Tidak heran kalau Pak Jokowi menuduh SB sebagai dalang, walaupun tidak secara eksplisit mengatakannya. Lalu, apakah benar terjadi persaingan antara SB dan Jokowi? Ini perang lama dari keduanya. Sekarang semakin meningkat persaingannya, di mana Ahy terus dibuat mengkilat dan Gibran harus dibuat buruk. Ini semua dituduhkan oleh Pak Jokowi dan Sylvester kepada SB, yang mana keduanya berharap wakil presiden tahun 2029 adalah masih lanjut Gibran bagi Pak Jokowi. Namun, bagi SB, Ahilah yang harus jadi wapres. Penting merebut posisi wakil presiden di tahun 2029, karena di tahun 2034, sang wapres menjadi tidak ada lawan yang berarti untuk jabatan presiden. Banyak pengamat politik mengatakan, siapa yang jadi wakil presiden 2029, maka akan jadi presiden di 2034. SB berulang kali berusaha agar Jokowi keluar dari lapangan, dengan mengatakan lebih dari 3 kali. Kalau nggak salah sekitar Oktober tahun 2024, Februari tahun 2025 juga April tahun 2025, di mana SB menyebut tidak boleh ada matahari kembar di pemerintahan Prabowo, yang tentunya yang dimaksud adalah Jokowi. Matahari keduanya, sini kita pastikan keduanya sudah saling sindir dan saling serang, baik langsung maupun tidak langsung. Perang dingin keduanya memanas, perkataan tidak boleh ada matahari kembar. Itu kode keras agar Jokowi menyingkir. Namun tidak begitu bagi Jokowi. SB lah yang harus minggir. Lalu bagaimana dengan Ibu Mega yang juga berharap putrinya dapat jabatan wakil presiden di tahun 2029? Ya, tidak bisa disalahkan juga.
karena sang ibu punya partai besar, yaitu PDI punya alat tawar yang besar. Dan untuk itu, PDIP juga melakukan serangan ke Jokowi juga. Untungnya Koin memiliki pasukan di kabinet. Ada 17 orang yang berkuasa solid. Di kabinet Prabowo, apa yang dilakukan PDIP? Menyerang sang Menteri Koperasi, Budi Ari, di mana Budi Ari pernah menyebut secara tidak langsung bahwa partai mitra judul adalah PDIP. Pernyataan Budi Ari ini lantas direspon keras oleh sejumlah kader PDIP. Meski Budi Ari tidak menyebut secara gamblang partai politik yang dimaksud, tapi semua juga tahu arahnya adalah ke PDIP. Puan sampai minta klarifikasi, karena dituding PDIP jadi dalang penyebaran isu judi online, dan itu bisa menggoyang juga agar citra Gibran dan Jokowi membaik tentunya. Budi Ari, yang merupakan ketua relawan Projo itu juga membawa nama Menko Polhukam Budi Gunawan dan PDIP dalam pusaran kasus judul di Indonesia yang membuat perang antara Jokowi dan PDIP terus meruncing.